Jadi ini bejana untuk menampung likuida 125 feet kubik. Ini ngomong tangki penampung ini. Tutup atas sudah kamu kenal ya, tanah head itu konis. Ini konisnya 90, yang tadi 120. Ya. Kapan itu 90, kapan itu 120, kapan lebih lanjut, lebih lonjong lagi di mana? Kamu bisa lihat peraturan seperti ini. Rule of thumb ada di Ulrich juga ada, atau di Perry. Perry's Chemical Engineering Handbook. Sudah pernah tahu buku Perry ya? Halo? Sudah tahu buku Perry? Sudah, Pak. Oke, lihat di Perry ya. Itu ada cari mengenai Perry's Chemical Engineering Handbook ya. Ini ya. Kemudian apabila likuida hanya menempati bagian silinder, ya, ini, dan bagian tutup bawah, sehingga likuida di bagian silinder dan sehingga tinggi likuida di bagian silinder bejana berbanding 6:5 dan ruang kosong diperkirakan 30% dari volume liquid. Jadi nggak ngomong kosong-kosong kayak tadi, tapi ngomong volume sekarang 30% dari volume liquida. Kok begini ya, saya mintanya orangnya lah ya, dia akan tahu masalah ya. Oke, maka dilihat sana, maka 125 ini tangki penampung. Nggak ada waktu tinggal ya, nampung ya, nampung untuk naruh aja. Kemudian volume liquid tambah volume ruang kosong ya. Tapi di sini yang 125 tadi itu adalah apa ini? Liquida kan? Kemudian yang ada datanya lagi, volume liquida hanya menempati bagian silinder dan bagian konis, itu pastinya. Iya kan? Kemudian tinggi likuida bagian silinder, sehingga tinggi likuida di bagian silinder dengan diameter bejana berbanding 6:5. Ini hanya di bagian silinder ya. Ada yang confused dengan kalimat ini? Ada yang baru masuk ini. Ada yang confused enggak? Enggak ya? Kalau confused bilang loh ya. Tidak ada yang menolak ya kalimat tadi ya. Ya, oke. Jadi yang dibicarakan itu hanya ini ya tadi ya. Ini LL ya, bukan tinggi likuida dari atas ini, LS bukan ya. LS ini, jadi LL tinggi likuida ini ya, dibanding dengan diameter ya, ini 6:5 ya. Ini saja, beda dengan tadi pendekatannya ya. Ini volume likuida, ini berarti volume likuida sama dengan volume konis ditambah volume liquid ya di bagian silinder. Volume liquid lah ya. Sehingga ini adalah sama pendekatannya. Volume konis sama kayak tadi pi/4. Oh, pi/4 ya. pi/24 ya. Tangan alfa per 2, yang ini adalah pi/4. Nah ini
D tetap, tapi ini adalah L. Sehingga kita memasukkan LL ini. Hati-hati. Nanti kita kembangkan persoalan ini. Oke, jadi begitu ya. Ini pi berempat D kuadrat, sorry. Luas kali tinggi liquid. Oke, sampai di sini oke? Iya, Pak. Dari sini D keluar. Begitu D keluar, maka baru kita masukkan itu ya. Yaitu selanjutnya, yaitu VT. Kenapa? Karena sudah boleh. Kalau seperti ini D tidak boleh dikerjakan seperti yang pertama tadi, yaitu pakai persamaan lengkap, persamaan 28 tidak boleh. Ini hanya ngomong soal liquid. Sehingga PT sama dengan baru berikutnya ya. Kenapa? Kita baru tahu D. Padahal kita tidak boleh melaporkan LL. Jadi bukan ini yang diminta. Dimensi bejana itu adalah D atau diameter, LS, silinder secara keseluruhan dari sini ya. Nah, LL ini hanyalah soalnya mengetahui itu ya. Kemudian nanti ya ini sementara ini yang kamu harus pesan. Nantinya bisa dilaporkan tebal silinder, tebal tutup bawah, konis, tebal head atas. Nah, head atas ya. Jadi sementara ini, jadi kita sekarang masih bicara soal ini saja, gitu ya. Yang ini dulu. Baik, karena kita sekarang mencari LS bukan LL, maka LS adalah menyangkut volume total. Maka VT sama dengan P1 plus P liquid tambah P ruang kosong. Ini total sudah. Jadi bukan seperti ini persamaannya ya. Tapi kalau yang total itu adalah PT P liquid ditambah P ruang kosong. Jadi P liquidnya tadi sudah dibilang tadi ya, yaitu 125. Kemudian P ruang kosongnya di soal sudah diketahui 30%. Dan kalau nggak ada kata-kata begini maka kita masuk ke penampung yaitu 20% ya. Jadi soal mengatakan begitu kamu ikutin soal. Oke, selanjutnya sudah sama dengan penyelesaian dengan soal pertama. Kita dalam mereka mencari LS ini. Ya, dari situ dapat LS. Sekarang yang nomor 3. Silakan soal nomor 3. Dibaca. Ada komen tadi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan kalau misalnya di sini perbandingannya liquid 6:5 ya, Pak. Itu apakah juga nanti misalnya soal lain berkata volume ruang kosong gitu, misalnya 3:4, itu berarti juga berlaku perhitungannya di volume ini ya, Pak, ruang kosong ya, Pak? Ya, Mas. 3:4. Ya, misalnya Pak, maksudnya misalnya ruang kosong ya? Ya, Pak. Ruang kosong lah. Ruang kosong adalah sama dengan, kalau dimensinya gimana ruang kosong? Yang 3/4 sebelah mana, Dik? Misalnya tingginya 3 atau mungkin dari diameternya 4 gitu, diketahui perbandingan ruang kosongnya 3:4 seperti itu, Pak. Lah, ini di bagian mana? Di bagian silinder apa di bagian semuanya? Mungkin bisa dibagi semuanya gitu, Pak. Tinggal menurunkan aja. Baik, sekarang kita mulai dari yang liquid. Ini soal ini nanti misalnya begini saja ya. Ini enggak begini, tetapi ini karena ada pertanyaan sekarang saya lihat. Ini sampai sini. Nah, inilah lihat nih. Bila tinggi total liquid dari permukaan itu adalah misalnya 6:5, gitu ya. Ini berarti ini adalah misalnya ini yang biru ya. Jadi LL total, LLT ya, dibagi D, misal saja 1:8, gitu ya misalnya. Maka lain lagi penyelesaiannya. Oke, saya gosok dulu ini ya. Oke, nggak usah. Penyelesaiannya lain. Jadi penyelesaiannya adalah
Ah, oh ini ya, P liquid, P liquid sama dengan V per 4 D pangkat 3, sorry 24, sering keliru ya. Kamu tolong waspadai, ingatin kami. Alfa per 2. Ya, ditambah Pi per 4 D pangkat 2, sorry, dikalikan dengan, nah, ini sekarang ya, kalau sampai ke bawah, ini ada 2. Ini tadi volume ini, perhatikan, sekarang ini kita bicara yang biru sekarang ya. Nah, ini sudah volume konis, iya kan? Volume konis. Berarti yang ini. Oh, sorry. Ada warna lain ya. Nah, ini yang dibuat ini volume konis itu yang ini. Ini volume konis. Yang ini ya. Sedangkan yang ini sekarang adalah khusus silinder. Jadi P4 D kali tinggi liquid bagian silinder. Ya, ini adalah tingginya adalah tinggi bagian silinder ya, yaitu langsung saya tulis ya, 1,8 D ya dikurangi tinggi konis. Ini bisa ditangkap? Ya. Oh iya Pak. Betul ya? Jadi ini yang dimaksud ini. Yang dimaksud yang hijau ini ya. Ini saya sebut yaitu liquid. Ini adalah tinggi liquid. Saya kasih kata-kata ini aja ya. HL di bagian silinder HLS. Ya, maka ini. Nah, tinggi liquid dalam silinder. Ini adalah HLS. Jadi ini 1,8 sama dengan 1,8 dikurangi HK. Dikurangi bawah ini. Nah, ini adalah HK. Tinggi konis, ya kan? Tinggi konis sudah ada kemarin ya, sudah kita lihat itu apa kemarin? D per 2 per ini. D ini adalah HK, ini adalah di mana HK adalah D per 2 dibagi tangan alfa per 2. Masih ingat ya? Masukkan ke sana bersamanya. Jadi bersamanya ini jadi sekarang. Ya, ini bersamanya. Nah, di sini Pi per tambah 1,8 D dikurangi D per 2 per tangan setengah alfa. Persamaannya jadi pangkat 3. Ya, kita dapatkan di situ D dulu. Sama sudah selanjutnya ya. Setelah D didapat, ngapain? Hitung total, P total sama dengan, nah, ya. D sudah ada, maka dari persamaan 28 itu ya dapat LS. Oke. Sama halnya kalau tadi ditanya yang atas gimana? Nah ini ya, biar bisa lanjut ya. Sekarang ini, gitu ya. Ini maumu gimana tadi, Dek? Ini banyak LRK gitu ya, tinggi ruang kosong gitu ya. Halo? Iya Pak. Boleh, terserah. Tapi ini adalah tingginya, ini ada tinggi sendiri kan ini. Berapa tingginya tadi? Coba ayo lihat di buku itu. Berapa ini HA? Lihat di halaman. Di halaman 8, yaitu 0,169 D. Ya. Iya Pak. Yes, oke. Sudah, sekarang ke soal 2.3. Ini agak lain ini. Hati-hati banyak soal itu sekarang. Kalau ditanyakan di kuis di mana di apa ini namanya? Kuliah ini hati-hati ya. Biasanya itu juga fenomenanya muncul nanti di kuis. Karena kamu sudah menanyakannya gitu ya. Nanti akan muncul di sana. Kamu
sudah tanya, saya anggap kamu sudah tahu masalah. Pasti akan dijadikan masalah nanti di kuis. Gitu ya. Dan itu akan menjadi membantu pemahamannya. Oke, silakan berikutnya.